Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati, NIM 18053017. Di sini saya mewakili kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Aspek Pasar dan Pemasaran. Anggota kelompok kami terdiri dari Dinda Maulidia. Langsung saja kita kepada pembahasan materi. Yang pertama, pengertian pasar. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Yang ketiga, jenis pasar. Yang keempat, strategi pemasaran. Yang kelima, metode pengukuran dan peramalan permintaan. Yang keenam, data dan sumber data. Yang ketujuh, metode benchmarking dan metode kuesioner. Masuk kita kepada pengertian pasar. Secara umum, pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang atau jasanya kepada para pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut hingga terjadinya kesepakatan transaksi dan transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan perkiraan dan kemungkinan kebutuhan konsumen yang bisa kita penuhi dengan produk kita. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang yang kita tawarkan kepada pasar berdasarkan atas kemampuan produk kita. Selanjutnya, jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar duopoli. Yang keempat, pasar oligopoli. Yang kelima, pasar persaingan monopolistik. Dinda Maulidia, NIM 18053006. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang keempat yaitu strategi pemasaran. Menurut para ahli, strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu metode pengukuran dan peramalan permintaan. Pengukuran permintaan adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu dan di masa yang sekarang dalam kendala satu aset kondisi tertentu. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kelompok aset kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu ada dua macam pendekatan dalam peramalan, yaitu pendekatan time series, yaitu model yang tidak memperhatikan hubungan sebab akibat, atau dengan kata lain hasil peramalan hanya memperhatikan kecenderungan dari data yang di masa lalu yang tersedia. Pendekatan yang memperhatikan hubungan sebab akibat atau cause effect method, atau pendekatan menjelaskan terjadinya suatu keadaan. Selanjutnya, yang keenam ada data dan sumber data, yaitu pendapatan yang dihasilkan berdasarkan data dan analisis yang lengkap dan ilmiah, baik dari para akademis maupun dari para praktisi. Sumber data untuk memperoleh data dalam studi kelayakan bisnis, yaitu dari sumber primer dan sekunder. Yang pertama ada data primer, yang kedua data yang diperoleh pada saat survei, yang ketiga data sekunder. Selanjutnya yang ketujuh ada metode benchmarking atau metode kuesioner. Benchmarking adalah suatu proses mengidentifikasi produk terbaik terhadap dua produk dan proses produksinya hingga produk tersebut dikirimkan. Benchmarking memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri yang serupa maupun dengan industri yang berbeda. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data efisien
bila peneliti telah mengetahui dengan yang diukur dan tahu apa yang diharapkan untuk responden. Baiklah, segitu. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.